Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai motivasi dari konsep menjadi penerapan. Selanjutnya, Mas. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Zaini Amalia Rahmawati 2201010042. Kemudian rekan saya yaitu Muhammad Noval Zaki dengan NPM 2201010060. Selanjutnya, Mas. Materi pertama yaitu pengertian dari motivasi sendiri. Motivasi atau motivation adalah proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Next. Kemudian teori-teori awal mengenai motivasi itu ada 4. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu teori hierarki kebutuhan. Teori hierarki kebutuhan ini dikemukakan oleh Maslow bahwa setiap individu memiliki hierarki kebutuhan yang terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, tidur, dan juga perlindungan. Kemudian yaitu kebutuhan keamanan, yang terdiri dari kebutuhan akan rasa aman, stabilitas, dan perlindungan dari bahaya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan sosial, mencakup kebutuhan akan rasa cinta, persahabatan, dan juga hubungan sosial. Kemudian yang keempat, kebutuhan penghargaan, yang terdiri dari kebutuhan akan pengaturan, prestasi, dan juga harga diri. Kemudian yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mencapai potensi penuh, berkembang, dan juga mencapai tujuan pribadi. Yang kedua yaitu teori X. Belum, Mas. Yang kedua yaitu teori X dan teori Y. Teori X ini adalah asumsi bahwa para pekerja tidak suka bekerja, cenderung malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan. Kemudian yang teori Y ini berasumsi bahwa para pekerja suka bekerja, kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dan melakukan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga yaitu teori 2 faktor. Teori dua faktor ini mengemukakan 2 faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu kepuasan kerja dan juga ketidakpuasan kerja. Kemudian yang keempat, teori kebutuhan Michelot, yaitu ada 3 kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan akan pencapaian seperti dorongan untuk berprestasi, untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kesuksesan, yaitu kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan cara yang tidak akan dilakukan tanpa ada dirinya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan akan afiliasi. Ini adalah keinginan untuk hubungan yang penuh persahabatan dan interpersonal yang dekat. Selanjutnya, Mas. Kemudian teori-teori kontemporer mengenai motivasi yaitu terdiri dari 7 teori. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu teori penentuan nasib sendiri. Teori penentuan nasib sendiri ini yaitu teori motivasi yang memusatkan perhatian pada pengaruh yang menguntungkan diri dari motivasi secara intrinsik dan pengaruh yang merugikan bagi motivasi secara intrinsik. Kemudian yang kedua, keterlibatan pada pekerjaan, yaitu investasi atas fisik, kognitif, dan juga energi emosional pekerja ke dalam kinerja. Teori yang ketiga yaitu teori penerapan tujuan. Teori penerapan tujuan ini adalah suatu teori yang mengatakan bahwa tujuan yang spesifik dan juga sulit dengan umpan balik akan mengarahkan pada kinerja yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, teori efikasi diri.
Teori efikasi diri ini adalah teori yang mengacu pada keyakinan individu bahwa dia mampu untuk melaksanakan tugasnya. Yang kelima, teori penguatan. Teori penguatan ini yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari konsekuensinya. Yang keenam, teori keadilan. Teori keadilan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, keadilan distributif, keadilan yang dirasakan baik dalam jumlah maupun alokasi penghargaan di antara para individu, misalnya gaji dan pengakuan yang diterima oleh para pekerja. Kemudian yang kedua, keadilan prosedural, keadilan yang dirasakan pada proses yang digunakan untuk menentukan distribusi penghargaan. Kemudian yang terakhir yaitu teori ekspektansi. Ini adalah teori yang menyatakan bahwa kecenderungan kita untuk bertindak dengan cara tertentu bergantung pada kekuatan ekspektasi terhadap hasil dari tindakan itu dan ketertarikan individu kepada hasil tersebut. Next, Mas. Masuk materi selanjutnya itu mengenai motivasi dari konsep menjadi penerapan. Selanjutnya, Mas. Berikutnya itu memotivasi dengan desain pekerjaan. Untuk pengertiannya, desain pekerjaan atau job design ini adalah suatu cara di mana elemen-elemen dalam suatu pekerjaan di organisasi dapat meningkatkan atau menurunkan upaya dan juga menjelaskan apa saja elemen-elemen tersebut. Selanjutnya, Mas. Berikutnya mengenai model karakteristik pekerjaan. Nah, model ini dikembangkan oleh G. Richard Heckman dan juga Greg Oldham. Mereka mengatakan bahwa model karakteristik pekerjaan adalah suatu pekerjaan dapat digambarkan dalam bentuk 5 dimensi utama pekerjaan, yaitu keahlian yang bervariasi. Ini adalah kondisi di mana suatu pekerjaan memerlukan aktivitas yang berbeda dari yang bervariasi sehingga pekerja dapat menggunakan keahlian dan juga bakat yang terspesialisasi. Kemudian yang kedua, identitas tugas. Identitas tugas ini adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memerlukan penyelesaian secara keseluruhan dan dapat mengidentifikasikan hasil kerja. Kemudian yang kedua, signifikasi tugas. Ini adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memengaruhi kehidupan atau pekerjaan orang lain. Kemudian yang ketiga, kemandirian. Kemandirian ini adalah keadaan di mana suatu pekerjaan memberikan kebebasan, independensi, dan juga keleluasaan dalam menjadwalkan pekerjaan dan menentukan prosedur untuk melaksanakannya. Kemudian yang terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik ini adalah suatu keadaan di mana pelaksanaan aktivitas kerja menghasilkan informasi secara langsung dan jelas tentang kinerja kita sendiri. Selanjutnya, Mas. Untuk slide selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh Mas Naufal. Kepada Mas Naufal, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Yeni. Yang selanjutnya yaitu bagaimana pekerjaan dapat didesain ulang. Cara-cara utama agar pekerjaan dapat didesain ulang yaitu yang pertama harus melakukan rotasi pekerjaan. Yang kedua yaitu pengayaan pekerjaan. Yang ketiga yaitu desain pekerjaan relasional. Selanjutnya ada dua alternatif pengaturan kerja. Yang pertama ada flex time, yaitu flex time adalah jam kerja yang paling fleksibel. Yang kedua yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja memungkinkan dua individu atau lebih untuk membagi pekerjaan yang dimiliki jam kerja tradisional 40 jam dalam satu minggu. Selanjutnya masih di alternatif pengaturan kerja, yaitu bekerja jarak jauh.
Bekerja jarak jauh yaitu mengacu pada bekerja di rumah untuk sedikitnya 2 hari dalam seminggu dengan menggunakan komputer yang tersambung dengan kantor perusahaan. Atau istilah yang paling dekat kantor visual menggambarkan bekerja di rumah dalam basis yang relatif tetap. Selanjutnya konteks sosial dan fisik dari kerja. Beberapa karakteristik sosial yang meningkatkan kinerja pekerjaan meliputi saling ketergantungan, dukungan sosial, dan interaksi dengan orang lain di luar pekerjaan. Selanjutnya keterlibatan pekerja. Keterlibatan pekerja merupakan suatu proses partisipasi yang menggunakan input pekerja untuk meningkatkan komitmen mereka kepada kesuksesan organisasi. Adapun contoh-contoh program keterlibatan pekerja yaitu yang pertama manajemen partisipatif. Manajemen partisipatif adalah pengambilan keputusan bersama yang mana para bawahan berbagai derajat kekuasaan mengambil keputusan yang signifikan dengan para atasan mereka langsung. Partisipasi representatif yaitu suatu sistem yang aman para pekerja dan berperan serta dalam pengambilan keputusan organisasi melalui sekelompok kecil representatif pekerja. Selanjutnya menggunakan imbalan untuk memotivasi para pekerja, yaitu yang pertama membayar gaji berdasarkan hasil kerja, yang kedua pembayaran gaji berdasarkan prestasi, pembayaran gaji berdasarkan pada prestasi. Yang ketiga yaitu bonus. Yang keempat pembayaran gaji berdasarkan keahlian. Yang kelima rencana pembagian laba. Yang keenam pembagian keuntungan. Yang terakhir rencana kepemilikan saham pekerja. Manfaat fleksibel. Manfaat yang fleksibel mengindividualisasikan imbalan dengan memungkinkan setiap pekerja untuk memilih paket kompensasi yang sangat memuaskan kebutuhan dan situasi mereka saat ini. Selanjutnya ada 3 tipe rencana manfaat. Yang pertama, rencana modular. Rencana modular adalah paket yang telah didesain sebelumnya atau modul manfaat masing-masing yang mana memenuhi kebutuhan dari suatu kelompok para pekerja. Yang kedua, rencana tambahan pokok. Rencana tambahan pokok terdiri atas suatu manfaat pokok yang penting dan pilihan lainnya yang disukai yang mana para pekerja memilihnya. Yang ketiga yaitu rencana pengeluaran yang fleksibel. Rencana pengeluaran yang fleksibel memungkinkan para pekerja untuk menetapkan penyisihan uang sebelum pajak sampai dengan jumlah uang yang ditawarkan dalam rencana untuk membayar manfaat khusus, misalnya perawatan kesehatan dan perawatan gigi premium. Baik, terima kasih atas paparan yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.